Hello everyone and welcome back to my channel. Masih di seri belajar TOEFL ITP dan di video kali ini kita akan membahas bagian structure yaitu soal-soal dengan tipe multiple choice. Dan tema kita kali ini adalah missing or incomplete prepositional phrases. Seperti biasa untuk referensi selama seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. Saya sarankan buat teman-teman untuk memiliki referensi ini supaya bisa latihan soalnya lebih intens lagi, lebih banyak lagi. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Kita akan masuk ke pembahasannya. Baik, a prepositional phrase consists of a preposition followed by a noun phrase or pronoun which is called the prepositional object. Jadi, apa sih prepositional phrase itu? Biasanya untuk prepositional phrase ini terdiri dari preposition. Contoh preposition seperti in, at, with, for. Oh, ini harusnya ada koma, sorry. Until dan seterusnya. Bisa juga ada on misalkan. Follow by a noun phrase yang diikuti dengan noun phrase atau pronouns. Jadi kalau kita buat polanya, untuk prepositional phrase ini pertama kita tentukan dulu prepositionnya. Bisa in, at, with, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan noun phrase atau juga pronoun. Bisa juga pronoun. Contoh misalkan kita ambil preposisinya in. Kita ambil in, kemudian noun phrase-nya kita masukkan restaurant. In the restaurant. Nah, ini udah masuk prepositional phrase. Baik, jadi patternnya itu preposition ditambahkan noun phrase atau pronoun. Nah, biasanya prepositional phrases ini seringkali digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Jadi bisa digunakan untuk modifier of time atau juga modifier of place. Kita lihat contohnya. Yang pertama, in the autumn, maple leaves turn red. In the autumn. Kita awali di sini dengan preposition in. Ini keterangan waktu in the autumn. Prepositionnya in, kemudian noun phrase-nya the autumn. Nah, baru kita masuk ke subjek, misalkan maple untuk verb, oh sorry, subjeknya maple leaves. Nah, kemudian verbnya turn. Nah, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk modifier of time atau modifier of place. Kemudian bisa juga di sini contohnya place in Boston. Nah, seperti ini. Beacon Hill is one of the most famous neighborhoods in Boston. With luck, nah ini contoh yang berbeda. With luck, there won't be any more problems. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi umumnya memang seringnya digunakan untuk waktu atau tempat. Kemudian, this house was built by John's grandfather. Menggunakan by seperti ini. Jadi petanya pada intinya preposition dengan noun phrase atau pronoun. Nah, fungsinya umumnya nanti yang teman-teman bakal temukan di soal-soal TOEFL ini yang menunjukkan waktu atau juga tempat. Bisa juga misalkan selain kedua itu di contoh yang ketiga ini, with luck, dengan keberuntungan. Atau bisa digunakan untuk passive sentence. This house was built by, dibangun oleh John's grandfather. Baik, itu untuk yang prepositional phrase. Polanya seperti itu. Nah, hati-hati, ini juga seringkali menjadi jebakannya. Untuk penentuan subjek dalam sebuah kalimat itu, biasanya kalau taruhlah misalkan di kalimat in the autumn is my favorite season ini, kita di soal itu menemukan seperti ini. Misalkan blank seperti ini, kemudian is my favorite season. Nah, bisa seperti ini. Pilihannya bisa misalkan kita cantumkan the autumn, misalkan, oh, bisa juga in the autumn. Nah, nah biasanya kita agak kebingungan di sini. Yang harus kita ketahui di sini, yang namanya subjek itu tidak mungkin diawali dengan preposition. Subjek tidak mungkin diawali dengan preposition. Jadi di sini ini kalimat yang keliru. Kalaupun mau jadi the autumn is my favorite season. In-nya kita hilangkan. Karena prepositional phrase ini digunakan seperti yang tadi kita sudah bahas, dia untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat, bisa juga untuk menunjukkan yang lainnya seperti passive sentence dan seterusnya. Jadi subjek itu tidak mungkin diawali dengan preposition.
Contoh lainnya, without a pencil is, nah ini langsung ke verb. Jadi kalau kita lihat without a pencil, ini subjeknya diawali dengan preposition. Nah itu nggak boleh. Jadi poinnya di sini hati-hati, subjek itu tidak mungkin diawali dengan preposition. Baik, itu untuk prepositional phrase, kita lihat contoh soalnya. Nah, untuk multiple choice, sekali lagi kita tekankan, cara jawabnya, cari dulu ada berapa klausa. Kalau misalkan ada dua klausa, pasti ada kata yang menghubungkannya. Kemudian kita cek polanya seperti apa. Misalkan ada subject, verb, object, atau modifier. Nah, di contoh yang pertama ini, yang pertama blank, kemudian the unaided eye can see about 6,000 stars. Subjeknya udah ada the unaided eye, kemudian verbnya sudah ada can see. Nah, berarti ini kita tidak perlu mencari subjek dan verb lagi. Nah, kita jawab yang on a clear night. Kita membutuhkan modifier of time on a clear night. On a clear night, the unaided eye. Kalau kita tambahkan a clear night, itu jadi subjek lagi. Sementara subjeknya sudah ada, the unaided eye. Kalau kita masukkan it is a clear night, nah ini bisa jadi ada dua klausa. Yang pertama, subjeknya it, verbnya is. Kemudian klausa yang kedua, the unaided I, ini subjeknya, verbnya can see. Tapi, seperti yang udah kita pelajari bareng-bareng, kalau mau ada dua klausa dalam satu kalimat, harus ada kata yang menghubungkannya. Baik. Nah, ini ada misalkan yang D, ada kata yang menghubungkannya yaitu when. Ada subjeknya a clear night. Cuman masalahnya di sini nggak ada verb. Jadi sekali lagi, patternnya itu harus dicek seperti itu. Ada berapa klausa sih dalam kalimatnya? Kalau dua, pasti ada kata yang menghubungkannya. So, jawaban untuk yang sampel item pertama, on a clear night. Baik. Lanjut, yang kedua, dynamite is ordinarily detonated blank called the blasting cap. Ini subjeknya sudah ada, dynamite. Is detonated verbnya, kemudian, nah di sini sudah ada verbnya sudah ada is detonated. Jadi kalau kita masukkan a device is used, ini jadi ada clause yang baru sementara tidak ada kata yang menghubungkannya. Kita eliminasi. Kemudian that a device called, misalnya kita masukkan that a device. Nah, that a device ini ada kata yang menghubungkan that. A device bisa jadi subjek. Kemudian call jadi verb. Cuman masalahnya konteksnya jadi berbeda. That a device, sebuah alat called disebut. Nah, disebutnya di sini kalau mau bentuk pattern pola kalimat pasif itu kan harus ada to be-nya. Kalau klausa mau dibentuk, sorry, mau bentuknya kalimat klausanya pasif harus ada to be dan verb ketiganya. Nah, seperti ini. Kalau dari sini langsung ke called, misalkan, nah, langsung ke called, ini jatuhnya nanti kemungkinan jadi participle phrases. Oke. Kemudian selanjutnya with a device. Nah, ini jawaban yang betulnya. Dynamite is ordinarily detonated with a device dengan sebuah alat yang disebut seperti itu. Oke. Jadi caranya cek dulu subjek verbnya seperti apa. Baik, itu untuk prepositional phrases. Kita lihat seperti biasa ada latihannya 6 soal. Teman-teman bisa pause dulu videonya. Silakan dicek soalnya 1 sampai dengan nomor 6. Dan kalau udah dapat jawabannya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Baik, itu untuk mengenai prepositional phrases. Buat teman-teman yang pengen belajar TOEFL, TOEIC, IELTS, speaking, grammar, apapun itu seputar bahasa Inggris lebih intens lagi, lebih dalam lagi, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Terima kasih, thank you very much, and see you on the next video. Bye-bye.